Bab 5, Balapan Lagi. Malam ini seharusnya ada pertandingan balap motor di sirkuit. Balap motor kali ini menggunakan motor Ninja hijau kesayangan Shiva. Shiva saat ini sedang menghubungi Roy yang seharusnya balapan bersamanya. Roy yang digadang-gadang sebagai gebetan Shiva juga sangat menyukai balap liar. "Fa, gimana nih? Udah jam berapa? Ada balapan lagi loh malam ini. Kamu katanya mondok ya?" "Iya. Haduh, ini kan udah aku tunggu selama ini tapi aku udah terkurung di pondok." Aku jemput kamu deh. Nanti aku pinjem motormu lewat si Ari. Kalau Abis sama Umi tahu gimana? Apa alasan si Ari nanti? Itu urusan gampang. Ari udah bilang akan pakai motornya sebentar. Bilang Ari, aku sayang sama motorku. Setauku dia bawa motor ninjaku sempoyongan. Awas kalau lecet, tak kirim dia ke Afrika. Hahaha, jahat banget kamu. Fa, udah aku jemput kamu ya. Aku lagi auto ke pondok nih. Oke. Shiva yang sengaja menelepon Roy di belakang Astri ternyata terdengar oleh Ustadz Ilham yang baru keluar dari Astri karena seharusnya hendak berpamitan dengan Shiva karena harus meninggalkan pondok sementara waktu. "Assalamualaikum dek." Sapaan Ilham membuat Shiva kaget. "Waalaikumsalam, Pak Ustadz." Bikin kaget aja, Shiva jadi gelisah. Apa calon suaminya ini tadi mendengar obrolannya dengan Roy? "Tadi saya dari Astri, tapi ternyata kamu lagi nggak ada. Ternyata kamu lagi mojok di sini." Sambil menelepon seseorang, "Boleh saya tahu kamu habis menelepon siapa?" Kawanku. Dia mau mengunjungiku ke sini." "Siapa?" "Kawan." "Udah ya Pak Ustadz, saya mau ke Astri lagi. Permisi, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Apa kamu nggak mau berpesan sesuatu? Saya ingin menikahimu setelah ini, dek." "Berpesan apa?" "Hati-hati ya, Pak Ustadz. Saya duluan." "Iya." Ilham merasa Shiva agak mengacuhkannya. Namun, ia tak akan mundur. Sesuai janjinya, pemuda itu akan melamar Shiva dalam waktu dekat. Setelah itu Ustadz Ilham menuju ke mobilnya. Ketika keluar dari kawasan pondok, nampak Ilham berpapasan dengan dua orang pemotor yang tengah menunggu di pintu masuk pondok di bagian belakang. Namun mengingat motor itu seperti milik Shiva, Ilham tak yakin karena di sana hanya ada dua orang pria bermotor. "Mungkin perasaanku aja," monolog Ilham kemudian melajukan lagi mobilnya melewati mereka. Ketika Ustadz Ilham sudah melintasi mereka, tak lama Shiva pun berhasil keluar setelah mengendap-ngendap. "Roy, baby, geli tahu. Udah kamu bonceng sama Roy." "Ri, biar aku bawa motorku sendiri. Emang kamu gak kangen sama aku tah?" tanya Roy. Biasanya jika bertemu mereka akan cipika-cipiki terlebih dahulu. Namun kini berbeda sejak Shiva memutuskan untuk tinggal di pondok. "Tapi ini jauh lagi loh Fa, udahlah, aku ngebut." "Pebalap mah beda ya." "Ya udah deh demi baby. Sini kamu naik ke motorku." "Ri, iya." Setelah Ari siap naik ke motor Roy malah membawa motor Vespa keluaran terbaru, bukan motor gede seperti yang dimilikinya. Dan ketika Shiva mulai melajukan motornya, tentu Roy tertinggal jauh karena Shiva mengejar waktu agar bisa mengikuti pertandingan yang selama ini diimpikannya. "Kamu ini bukannya pakai motor balapmu, malah pakai Vespa, piye toh?" "Roy, halah, biarin aja udah terlanjur." Pintu pondok bagian belakang pun dikunci oleh penjaga pondok. Sementara Shiva akhirnya tiba juga sirkuit balap di mana ia hampir saja terlambat. "Shiva, apakah Shiva ada?" "Ada. Saya ada di sini." Shiva akhirnya sampai juga di sirkuit, disusul Roy dan Ari yang acak-adul karena kelimpungan menyusul Shiva. "Kamu nggak inget ya Fa? Bawa teman?" "Maaf, aku ngejar waktu. Kamu baik-baik aja, Roy?" tanya Nasya sehingga Roy langsung luluh lantas setelah mendapat perhatian dari Shiva. "Aku baik, Hilih. Aku nggak ditanya. Aku juga spot jantung ini loh.
gara-gara dibonceng Roy, imbu Ari. Bodoh amat hehehe, cibir Siva kemudian melajukan motornya lagi ke arena balap, dan ia disejajarkan juga oleh Zaki yang selalu jadi musuh bebuyutannya. Siva gegas memasukkan hijab panjangnya ke dalam jaket. Setelah itu gadis itu gegas menghampiri para pebalap lain yang kesemuanya pria, hanyalah Siva wanita satu-satunya di sana. Seriusan ini cewek mau ikutan tanding? Mending main boneka aja di rumah nduk, cibir Zaki. Siva tak menimpali namun malah dibalas oleh Roy yang kini berada di samping Siva. Zaki, hanya karena dia cewek belum tentu kamu bisa ngalahin dia. Siapa tahu kali ini kamu yang harus main boneka di rumah. Bela Roy pada Siva. Roy kesal karena Zaki terus saja menjatuhkan Siva. Namun Siva nampak acuh, ia hanya ingin fokus memenangkan pertandingan yang sudah ia impikan sejak lama. Sementara Dina merasa bingung, setelah pamitan ke kantin tadi untuk membeli sesuatu, Siva belum juga kembali setelah 1 jam berlalu. Sehingga gadis itu memutuskan untuk menyusul Siva ke kantin. Namun ketika disusul, tidak ada tanda keberadaan Siva di sana. Setelah bertanya pada ibu kantin pun, pengakuannya Siva tak ada membeli sesuatu sama sekali malam ini. Waduh, kemana ya tuh anak? Tunggu-tunggu, kalau nggak salah, dia sempat ngeluh soal, oh alah, jangan-jangan Dina gegas mencari ke seluruh sudut pesantren baik itu di masjid, kantin, maupun kelas, namun nihil, dan tempat menuju ke pintu belakang pondok. Ternyata ada Senkom yang menjaga di sana. Hanya kali ini Senkom baru saja beranjak setelah dari toilet. Antusias Dina langsung bertanya soal sepupunya saat ini. Mas Damar, dalam mbak. Mas Damar tadi lihat santriwati nggak yang izin keluar pondok? Nggak ada tuh. Ini juga saya baru kunci pintu gerbangnya. Saya baru dari toilet mbak. Apa santrinya belum kembali sejak tadi? Belum ini. Coba laporan ke Ustazah Nasya aja, nanti biar dibantuin cari sama yang lain, usul Mas Damar. Enggeh, terima kasih ya, Mas Damar. Kiara segera beranjak menuju ke jujukan tempat Ustazah Nasya tinggal. Setelah mengucap salam, tampak Ustazah Nasya pun keluar sehingga Dina menjelaskan jika Siva tak ada di sekitar pondok karena ia sudah berusaha mencarinya dan tak ada tanda jika Siva ditemukan. Siva santriwati yang kemarin kehilangan sandal itu, iya. Ustazah Nasya masih ingat ketika ia meminjamkan sandal pada Siva yang sandalnya disangkutkan ke pohon oleh Linda. Enggeh, Mbak Nasya, memangnya kamu nggak tahu keberadaan terakhir Siva? Sudah dicari di tiap camp. Belum, dia cuma pamit mau ke kantin. Delalah kok lama makanya. Saya susul. Pas saya ke kantin tanya sama Bu kantin. Malam ini Siva sama sekali nggak ke kantin. Duh, kemana ya? Coba kita cari sama-sama aja ya, ajak Ustazah Nasya. Iya. Duh, Fa, kamu ini emang benar-benar badung deh. Kemana sih kamu nduk? Batin Dina yang kesal akan kelakuan sepupu nakalnya itu. Padahal pikirnya gadis itu sudah mulai berubah ketika bisa menahan amarahnya saat Linda mengusiknya. Namun apakah ada hal lain yang membuat Siva hilang saat itu? Terakhir Siva kemana tadi? Ke kantin tapi saya cari nggak ada. Ketika pondok heboh karena Siva hilang secara ajaib, gadis itu hanya fokus memenangkan pertandingan. Akhirnya pertandingan yang hanya Siva saja wanita satu-satunya pun digelar. Setelah bendera dikibarkan, maka motor ninja dan motor gede lainnya segera melesat melewati lintasan sirkuit. Ambisi Siva sebagai pebalap memang sudah mendarah daging, sehingga secepat kilat gadis itu membuat para penonton melongo tak menyangka seraya berdecak kagum. Baby, kamu cewek tapi luar biasa ngelebihin laki deh. Seloroh Roy sangat mengagumi gadis yang kini masih berjuang melewati lintasan demi lintasan di sirkuit demi memenangkan pertandingan. Sementara abinya Siva tampak menghubungi Ari karena sudah 2 jam berlalu sejak menggunakan motor milik Siva. Kenapa belum juga ada tanda akan kembali?
Waduh, abinya Siva telepon lagi. Gimana nih? Aku jawab apa nih? Emang kamu bilang apa tadi? Aku bilang pinjem motor Siva buat beli obat di apotek depan. Ya kali beli obat di apotek depan rumah sampai berjam-jam, makanya mulai curiga nih kayaknya. Nanti aja deh angkatnya. Biar Siva aja yang selesain. Wih, Siva menang. Aku mau kasih pelukan dulu sama dia. Huhuhu. Roy hendak memberikan ucapan selamat pada Siva dan berhambur memeluk Siva. Siva gegas melepas dekapan itu. Lepasin bukan muhrim, ucap Siva. Yang baru nyemplung ke pondok belum ada sebulan udah berubah ya kayak bunglon. Enak aja bunglon. Karena yang ada di pikiran Siva hanyalah Ustadz Ilham saja yang berhak melakukan itu padanya. Kemudian Siva naik ke podium, menerima trofi kemenangannya disertai uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Sementara Ari sudah panas dingin, bingung harus melakukan apa. Selamat ya, Fa. Terus gimana nih? Abi kamu telponin aku terus ini loh. Abi, haduh, terus gimana dong? Tanya Siva bingung. Udah aku kabur dari pondok lagi. Diaduin gak ya ke Abi? Imbus Siva lagi. HP kamu mana? Iya di pondok lah. Kan HP disita kecuali hari libur. Nah, selain itu Dina yang akhirnya mengatakan jika Siva tak ada di pondok karena semua sudah mencarinya dan tak ditemukan. Makin menambah ruwet keadaan Siva saat ini. Setelah diberi kabar itu, Kiai Lukman merasa sangat marah sehingga hal ini juga sampai ke telinga Ustadz Ilham yang baru saja tiba di kediamannya. Assalamualaikum, Pak Kiai, ucap Ilham. Mohon maaf, apa Mas Ilham pergi bersama Siva saat ini? Enggak kok. Kenapa Pak Kiai tanya itu? Ya, bukannya Siva ada di pesantren saat ini? Dina barusan telepon, pondok geger nyari Siva nggak ada di pondok. Kuat dugaan Nasya kabur dari pondok. Mas, kabur dari pondok, lagi dan lagi Ustadz Ilham dibuat pening oleh kelakuan Siva yang mulai membuat masalah lagi di pondok pesantren.